Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mei Nurian Adityas, nomor induk mahasiswa 202111258 dari kelas 3G Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Ushul Fiqih dengan tema Ta'arud al-Adillah. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama mengenai pengertian ta'arud al-adillah. Menurut bahasa, arud berarti takobul dan tamanu atau bertentangan dan sulitnya pertemuan. Sedangkan secara istilah, ta'arud adalah bertentangannya suatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada satu waktu. Nah, ta'arud ini memiliki 5 ketentuan, yaitu 1. Adanya 2 dalil. 2. Keduanya memiliki martabat yang sama. 3. Keduanya berbeda. 4. Berkenaan dengan masalah yang sama. 5. Menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu. Nah, jadi ta'arud ini adalah suatu dalil hukum yang saling bertentangan. Untuk itu, kita bisa lihat contohnya. Contohnya berikut ini. Menurut firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 234 yang artinya, orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beridah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu, para wali, membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Nah, ayat ini menyatakan bahwa setiap istri yang ditinggal mati suaminya, idahnya selama 4 bulan 10 hari, baik sedang hamil maupun tidak. Dalil ini dibandingkan dengan firman Allah dalam Quran surah At-Tolak ayat 4, yang artinya, dan perempuan-perempuan yang hamil waktu idah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Ayat ini menyatakan bahwa setiap istri yang sedang hamil, idahnya sampai melahirkan kandungannya, baik ditinggal mati oleh suaminya maupun ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. Menurut ayat pertama, idahnya selama 40 hari, sedangkan ayat kedua sampai ia melahirkan kandungannya. Jadi, kedua dalil ini saling bertentangan. Berikutnya, perbedaan pendapat ulama mengenai masalah perbenturan antara dua dalil yang qat'i. Pertama, pendapat terbanyak di kalangan ulama menyatakan bahwa antara dua dalil yang qat'i tidak mungkin terjadi pertentangan. Alasannya, karena setiap dalil yang qat'i mengharuskan adanya hukum. Bila dua dalil qat'i berbenturan, berarti kedua dalil tersebut menghendaki dua buah hukum yang saling bertentangan. Hal ini tidak mungkin terjadi. Kedua, ada ulama yang memungkinkan bertemunya dua dalil qat'i yang saling berbenturan. Masing-masing dalil tersebut dipegang oleh ulama yang memandangnya sebagai dalil qat'i. Perbedaan pendapat ulama mengenai masalah perbenturan antara dua dalil yang bersifat zonni. Sebagian ulama menolak terjadinya pertentangan antara dua dalil yang zonni, sebagaimana tidak bolehnya perbenturan dua dalil yang qat'i. Pendapat yang kedua, golongan lain membolehkan terjadinya pertentangan dua dalil yang zonni, karena tidak ada halangan bagi pertentangan tersebut selama terbatas pada dalil yang bukan qat'i. Namun,
Kedua golongan yang berbeda pendapat itu sepakat bahwa pertentangan antara dalil tersebut hanya sebatas dalam pemikiran para mujtahid saja. Adapun dalam dalil-dalil itu sendiri tidak ada perbenturan. Karena tidak mungkin Allah sebagai pembuat hukum mengeluarkan sebuah hukum yang bertentangan dengan hukum lainnya. Berikutnya, macam-macam ta'arud. Ta'arud ini ada 4 macam. 1. Ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran. 2. Ta'arud antara sunnah dengan sunnah. 3. Ta'arud antara sunnah dengan qiyas. 4. Ta'arud antara qiyas dengan qiyas. Berikutnya, penyelesaian ta'arud al-adilah. Dalam penyelesaiannya, ada beberapa pendapat, di antaranya menurut Hanafiyah, menurut Syafi'iyah, dan menurut Abdul Wahab Khalaf. Berikut saya akan memaparkan satu persatu. Pertama, penyelesaian ta'arud menurut Hanafiyah. Secara sistematis, yang pertama dilakukan adalah nasokh. Dari metode ini, seorang mujtahid harus melacak sejarah dari kedua nas, dan ketika sudah diketahui mana yang lebih dahulu datang dan mana yang datang kemudian, maka nas yang datang kemudian hukumnya menasokh yang terdahulu. Contohnya seperti tadi, yaitu pertentangan yang terjadi dalam 2 ayat qidah dalam Quran Surah Al-Baqarah 234 dengan Quran Surah At-Tolak ayat 4. Maksudnya, Quran Surah At-Tolak membatasi atau mentaksis keumuman makna dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 234. Kedua, yaitu tarjih. Tarjih adalah menguatkan salah satu dalil dari 2 dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qarinah yang mendukung ketetapan tersebut. Apabila 2 dalil yang bertentangan sulit dilacak sejarahnya oleh seorang mujtahid, maka mujtahid tersebut harus merajihkan salah satu dalil ketika memungkinkan. Pentarjihan bisa menggunakan beberapa metode tarjih, semisal menguatkan nas yang muhkam daripada nas yang mufassor, menguatkan dalil yang mengandung hukum haram dari dalil yang mengandung hukum boleh, dan dari segi adalah dobit, fakih, dan sebagainya seorang perawi hadis. Ketiga, menurut Hanafiyah, yaitu al-jam'u wa al-taufiq, yaitu mengompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Hal ini berdasarkan kaidah mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain. Keempat, menurut Hanafiyah, yaitu tasawqut al-dalilain. Maksudnya, langkah terakhir mujtahid yang berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Hal ini ditempuh apabila tidak bisa menggunakan ketiga cara di atas. Berikutnya, menurut Syafi'iyah, dalam penyelesaian ta'arud secara sistematis juga ada 4. Yang pertama, al-jam'u wa al-taufiq, yaitu mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan. Kedua, tarjih, yaitu menguatkan salah satu dalil dari 2 dalil yang bertentangan. 3. Nasokh, yaitu mencari tahu dulu sejarah pewahyuan dalil yang bertentangan. 4. Tasakut al-dalilain, yaitu menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Terakhir,
Menurut Abdul Wahab Khalaf. Pertama, jika terjadi pertentangan antara dalil hukum, maka kompromikan dalil-dalil yang bertentangan tersebut melalui jalan takwil. Kedua, jika tidak ada kompromi, gunakan cara tarjih dengan mencari dalil yang lebih utama. Ketiga, jika tidak bisa, lakukan nasakh. Tentunya dengan mencari tahu dulu sejarah pewahyuan dalil tersebut. Keempat, jika masih tidak bisa, maka dalil yang kontradiksi tersebut ditangguhkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, materi tentang ta'arud al-adillah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.